semuanya, assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku ingin membuat salah satu menu makanan yang enak banget dan cocok banget juga dijadikan sebagai lauk. Ini labulo khas Gorontalo. Ini terbuat dari sagu dengan isiannya ada ayam, telur, dan lainnya. So sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe ya. Selamat menonton. Jadi ini dia bahan-bahan yang harus disiapkan. Di sini ada hati, ampela, daging ayam dan juga kulit ayam. Tinggal dipotong kecil seperti ini. Lalu ada sagu. Di sini aku pakai 350 gram dengan air 400 ml. Ada 2 butir telur dan ada 7 cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih dan 1 ruas jahe. Dan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml dan juga ada garam, saus tiram lada dan kaldu. Jadi langkah pertama kita akan larutkan sagunya dengan air sekitaran 400 sampai 450 ml. Ini tinggal kita aduk hingga tercampur merata sampai sagunya itu larut. Dan jika sagunya sudah larut, ini bisa disaring agar hasilnya itu bersih. Selanjutnya di sini kita akan haluskan bumbu bawang putih, bawang merah, cabai dan juga jahe. Ditambahkan sedikit garam. Ini tinggal kita ulek aja hingga bumbunya halus. Jika bumbunya sudah halus, ini bisa diangkat dan disisihkan sebentar. Lanjut siapkan wajan. Di sini aku tuang minyak sedikit aja, sekitaran 50 ml. Lalu kita tunggu hingga minyak panas. Jika minyak sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini diaduk-aduk, kita tumis hingga bumbunya itu wangi. Jika bumbunya sudah wangi, ini kita tuang potongan hati, ampela dan daging ayamnya. Ini tinggal kita aduk-aduk hingga bumbunya tercampur merata. Gunakan api sedang cenderung kecil saja. Lalu tambahkan air sekitaran 100 ml. Jadi di sini saat menuangkan air tidak sempat terrecord. Lanjut di sini sudah mulai matang. Ini kita bisa tambahkan kaldu. Di sini aku pakai masako 1 sendok teh. Lalu masukkan juga 1 bungkus santan instan 65 ml. Diaduk hingga tercampur merata. Dan di sini aku tambahkan juga lada, saus tiram dan juga garam, masing-masing 1 sendok teh, tapi untuk ladanya itu sekitaran setengah sendok teh saja. Untuk rasanya ini mungkin terlalu asin, tapi saat dituang sagu, larutan sagunya itu rasanya sudah pas. Jika bumbunya sudah tercampur merata, sudah bisa dituang larutan sagu. Di sini sagunya disaring dulu agar hasilnya itu bersih dan tidak menggumpal. Lalu kita aduk hingga adonan sagu ini mengental atau menggumpal. Ini terus diaduk saja. Jadi saat mengaduk ini kalian boleh rasa adonannya. Kalau menurut kalian rasanya masih kurang, bisa kalian tambahkan garam atau penyedap. Jadi ini harus terus diaduk ya, dan diaduknya itu sampai ke bawah. Kalau nggak sampai di bagian bawah, bagian di bawahnya itu akan lengket dan cepat gosong. Ini sudah mulai menggumpal atau mengental. Ini tinggal diaduk terus aja hingga adonannya itu padat. Dan jika sudah menggumpal seperti ini, bisa dimatikan kompornya dan diaduk kembali sebentar. Jadi untuk adonannya itu padat seperti ini. Ini sudah bisa kita bungkus. Selanjutnya siapkan 2 butir telur yang sudah direbus dan dipotong-potong. Siapkan juga daun pisang, ukurannya seperti ini. Lalu ambil secukupnya sagu atau sekitaran 1,5 sendok makan. Ini diletakkan di atas daun pisang yang sudah dibersihkan atau dilap dengan tisu.
Lalu kita letakkan juga potongan telur di bagian tengahnya, lalu ini ditekan agar dia menempel. Selanjutnya kita gulung daun pisangnya, lakukan seperti yang ada di video. Setelah itu, jika bagian ujungnya terlalu panjang, ini bisa digunting. Lalu ini bisa kita lipat. Untuk caranya ini tinggal kita tekan bagian samping kiri dan kanan, lalu kita lipat ke belakang. Pastikan ini sudah terlipat atau tertutup rapat. Selanjutnya kita stapler atau pakai tusuk gigi yang masih baru. Ini kita ulangi lagi, kita tekan bagian kiri dan kanan, lalu kita lipat seperti ini. Selanjutnya kita stapler lagi. Pastikan dia tertutup rapat. Ini sudah jadi dan kita lakukan sampai semua sagunya selesai dibungkus. Dan ini dia hasilnya. Untuk totalnya itu jadi sekitaran 20-an. Jadi ini tuh sebenarnya dibakar di atas bara api atau arang, tapi karena nggak ada di sini aku pakai kompor aja dengan alasnya. Di sini aku pakai bekas alas oven tangkring. Lalu siapkan minyak, kita oleskan sedikit di bagian daunnya agar saat memanggangnya itu tidak mudah gosong. Kalau kalian tidak punya alas, kalian bisa kukus aja, itu hasilnya juga enak. Selanjutnya ini sudah bisa dinyalakan kompornya, gunakan api sedang saja. Lalu ini kita tunggu sampai daunnya itu berubah warna agak menghitam. Kalian gak ada alas seperti ini, kalian tinggal panggang aja di atas teflon atau di alat panggang kalau kalian punya. Tapi kalau menurut aku, kalau kalian punya arang atau bisa buat bara api, itu lebih enak rasanya karena dibakar langsung. Jadi kalau daun di bagian bawahnya itu sudah mulai berubah warna, ini sudah bisa dibalik dan kita tunggu lagi hingga dia matang merata. Jadi selain dibakar atau dipanggang, ini juga enak banget kalau dikukus. Dan untuk cara membuatnya juga itu sama seperti yang dibakar, ini tinggal dikukus aja. Dan ini dia jika sudah matang atau daunnya sudah gosong seperti ini sudah bisa kita angkat. Jadi kalau sudah matang, warna daunnya itu akan ke kuningan dan juga agak gosong di bagian tengah, itu sudah bisa diangkat. Lalu kita tunggu kembali semua sisanya hingga matang. Dan ini dia ila bulog bakar atau panggangnya sudah siap. Ini masih panas. Tapi menurut aku dimakan masih panas itu rasanya enak banget karena dia masih lembut dan kenyal. Dan mari kita coba. Dan begini hasilnya setelah kita panggang. Dan untuk versi kukus kalian bisa lihat di atas. Dan ini teksturnya itu lembut dan kenyal. Mari kita coba. Dan untuk rasanya ini sudah pas banget, gurih dan juga agak pedas. Dan untuk isiannya juga melimpah, banyak isiannya. So selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye.